Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah simulasi mengenai bagaimana cara mengembangkan function. Seperti biasa, kita akan menggunakan sebuah case study yang nantinya akan kita kembangkan solusinya. Case yang kali ini kita angkat adalah largest number finder atau mencari nilai terbesar di antara serangkaian nilai integer yang positif. Di sini untuk mensimplifikasi kita hanya akan menggunakan 5 buah nilai integer. Jadi di sini limited ya, finite, jadi tidak terbatas, kira-kira seperti itu. Kemudian kelima buah nilai integer positif ini yang akan kita operasikan itu berasal dari user atau user yang akan kita minta untuk mengentry kelima buah nilai integer tersebut. Kemudian solusi akan mencari mana yang paling besar gitu ya, mana yang paling the largest one. Kemudian setelah ketemu, solusi akan menampilkannya ke layar. Sangat sederhana, mari kita lihat simulasinya. Di sini saya sudah membuka Flowgorithm Project dan kita akan mulai mengembangkan solusi untuk case yang tadi ya. Hal pertama yang perlu kita ingat adalah adanya largest number. Jadi di antara sekumpulan numbers nanti hanya ada satu yang terbesar. Jadi kita akan punya sebuah largest number. Largest number ini kemudian akan di-display. Jadi di akhir akan ditampilkan ke layar. Barangkali kita akan start dari sana, jadi kita akan declare terlebih dahulu largest number, kemudian largest numbernya kita set nilai defaultnya, let's say nilai defaultnya adalah 0 atau 0, karena nilai yang akan dimasukkan oleh user nanti adalah integer positif, jadi 0 itu termasuk dan itu yang paling kecil. Jadi kita assume saja 0 adalah nilai yang default bagi si largest number. Kemudian kita akan display si largest number ini ke layar. Mari kita lihat simulasinya ya, teman-teman. Baik, sampai di sini kita sudah punya sebuah variabel dengan nama largest, kemudian ini akan menyimpan nilai terbesar nantinya. Tapi kita akan set terlebih dahulu dengan nilai 0 atau kita inisialisasi dengan nilai 0, lalu terakhir kita display atau kita tampilkan ke layar. Very simple. Tahap berikutnya adalah membaca 5 buah integer values dari user. Jadi user akan mengentry 5 buah nilai integer positif tentu saja. Lalu kita nantinya akan melakukan perbandingan untuk mencari nilai terbesar. Tapi untuk saat ini kita fokus ke membaca 5 buah entry dari user atau 5 buah integer values dari user. Karena sudah deterministik, sangat baik kalau kita menggunakan loop atau menggunakan repetition. Repetitionnya sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita akan kembangkan repetitionnya, kemudian kita akan membaca input dari user, lalu kita akan melakukan perbandingan. Tapi perbandingannya belakangan ya. Kita hanya akan fokus ke membaca input terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat simulasinya. Sampai di sini kita akan bahas terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita punya sebuah for loop. Jadi kita punya sebuah repetisi menggunakan loop for. Di sini kita melakukan loop mulai dari i sama dengan 0 sampai n-1. Nah, i-nya berapa? I-nya mulai dari 0. Di sini saya sudah deklarasi ya i-nya. Kemudian n-1. Nah, n ini nilainya berapa ya? Nah, di sini saya sudah declare juga n-nya, yaitu kita set dengan nilai 5, begitu ya. Jadi kita set initial value-nya dengan 5, kemudian akan dilakukan loop
gitu ya. Jadi di sini mulai dari 0 ya, i-nya 0, 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena n-1, di mana n adalah 5, jadi 5 dikurang 1, ya 4 gitu ya. Jadi loopnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 kali. Nah, dengan demikian kita akan membaca si input ini sebanyak 5 kali. Jadi ini akan dieksekusi 5 kali, dan kita menyimpan inputnya ke dalam new number. Jadi input yang di entry oleh user, sebuah bilangan bulat positif, akan disimpan ke dalam variabel dengan nama new number. Nah, new number itu ada di sini. Sudah dideklarasi juga ya. Oke, kira-kira sampai di situ. Tahap berikutnya adalah melakukan perbandingan. Nah, di sini kita akan mencari mana yang terbesar. Nah, nilai yang terbesar itu sebenarnya kita bandingkan dua-dua ya. Jadi kita bandingkan dua buah nilai, mana yang terbesar, lalu kita bandingkan hasilnya dengan nilai ketiga, cari yang terbesar, lalu kita bandingkan dengan nilai keempat, cari yang terbesar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini, largest itu kita set dengan 0. Jadi kita bisa bandingkan antara si 0 ini dengan nilai yang barusan masuk, gitu ya. Kurang lebih idenya seperti itu. Nah, bila nilai yang barusan masuk lebih besar dari 0, maka largest number-nya adalah si next number ini. Kira-kira seperti itu. Demikian seterusnya sampai kemudian nanti kita dapat yang the largest one. Nah, kita akan coba lihat simulasinya ya teman-teman. Nanti kita akan bahas. Oke, sampai di sini kita akan bahas ya, teman-teman. Jadi, di sini kita menggunakan sebuah branching atau percabangan. Kita akan uji. Kita akan uji apakah nilai yang barusan saja masuk, yang di-enter oleh user, itu lebih besar daripada previous largest, gitu ya. Jadi, largest yang sebelumnya. Initially, largest ini kan nilainya 0 ya. Nah, nilainya kan 0 nih kalau kita perhatikan ya. Jadi, kita akan bandingkan apakah yang baru masuk, yang baru di-enter oleh user, itu lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0, ya kita akan set largest-nya itu nggak yang previous lagi, tapi sudah largest yang baru. Kita set lah dengan new number. Demikian seterusnya sebanyak 5 kali. Dan pada akhirnya kita mendapatkan the largest number nih. Nah, kita akan coba melakukan simulasi, kita akan eksekusi, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Baik, kita akan run saat ini ya. Saya run ya, teman-teman. Saya run. Oke, berjalan ya. Nah, kita declare semua largest, i, n, dan new number. Kemudian kita set nilai largest dengan 0, kita set n dengan 5. Kemudian kita masuk di loop. Nah, ini masuk loop ya. Kemudian kita membaca entry dari user. Oke, sini saya akan masukkan nilainya ya. Misalnya saya masukkan 4, angka 4 ya. Terus saya enter. Lalu dilakukan perbandingan. Teman-teman perhatikan ya, ada perbandingan di sini ya. Ada perbandingan, kemudian kita continue lagi. Kita akan membandingkan antara nilai 4 yang barusan masuk dengan nilai 0. Largest-nya sebelumnya kan 0 ya. Jadi 4 kita bandingkan dengan 0. Apakah 4 lebih besar dari 0? Jawabannya tentu true ya. Maka dia akan mengalir ke sebelah kanan. Gitu. Nah, kemudian largest akan berubah. Yang tadinya 0 menjadi 4. Nah, demikian seterusnya. Kita akan diminta untuk mengentry lagi. Misalnya saya entry 4 lagi deh. Nah, misalnya 4 lagi ya. Iseng nih. Oke, saya enter. Kita lakukan perbandingan nih. Di sini kita membandingkan antara 4 dengan 4. Nah, kan 4 dengan 4 kan tidak lebih besar ya. Nah, karena tidak lebih besar, dia akan di-skip. Ya, kita continue. Oke, ya di-skip ya. Jadi dia tidak masuk ke bagian yang true, tapi dia mengalir ke bagian yang false, dan sekarang kita ngeloop ulang. Baik, kita continue lagi. Ya, kita diminta entry. Oke, sekarang misalnya saya entry angka 8 misalnya, 8. Oke, kemudian kita continue lagi. Ya, karena 8 lebih besar dari 4 ya, karena previous largest-nya itu adalah 4. Continue. Masuk lagi. Kita masukkan misalnya 2 deh. 2 ya, continue lagi. Oke, ke skip ya. Kenapa? Karena 2 tidak lebih besar daripada 8. Kita continue lagi ya. Nah, ini angka terakhir.
Nah, let's say kita kasih angka 6 deh, misalnya. Enter, kita continue lagi. Ya, di skip lagi. Nah, ini ingat bahwa nilai I sekarang sudah 4. Ya, jadi kita continue, sudah tidak bisa lagi. Ya, jadi sudah berhenti. Kita akan tampilkan saat ini nilai dari largest-nya berapa? Oke, kita dapat ya 8. Jadi largest-nya adalah 8. Nah, sekarang kita akan mengembangkan function nih. Function dari case ini. Jadi ini case-nya udah bener. Nah, kita akan kembangkan function-nya. Kenapa kita perlu ngembangin function di sini ya? Supaya lebih ringkas, lebih reusable gitu ya. Nanti function-nya bisa teman-teman pakai di tempat yang lain, in case teman-teman perlu. Nah, di sini akan kita pindahkan adalah bagian yang ini ya. Jadi kita akan pindahkan untuk mencari largest-nya. Untuk menentukan largest-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagian ini akan kita pindahkan ke sebuah function. Ingat bahwa function ini akan membandingkan dua buah values, yaitu values yang sebelum dan yang sesudah, atau largest sebelum dengan contendernya atau penantangnya, nilai barunya, gitu ya. Jadi sini saya akan cut ya, saya cut. Oke, nanti kita akan pindahkan ke sebuah function. Nah, untuk membuat sebuah function, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini ada manager nih. Nah, ini adalah manager, function manager. Jadi kita akan create sebuah function dari sini. Oke, kita akan add. Kemudian kita beri nama, let's say, find largest gitu ya. Kemudian kita akan membandingkan dua buah nilai. Jadi kita butuh sebuah parameter bertipe integer. Di sini dengan nama largest. Kemudian tipenya integer. Kemudian kita butuh sebuah parameter lain yang namanya adalah new number. Ini juga tipenya integer, sudah oke. Kemudian kita butuh sebuah return ya. Jadi returnnya ini adalah nilai yang terbesar kemudian ya. Ini saya buat namanya result misalnya. Saya oke kan? Oke. Nah, di sini kita sudah punya ya. Jadi di dalam case kita ini kita sudah punya, atau dalam project kita ini kita sudah punya sebuah fungsi baru yang namanya adalah find largest. Saya done, gitu ya. Sekarang kita akan lihat ya di sini ya. Perhatikan teman-teman ya. Nah, di sini kita punya dua buah function. Yang pertama adalah main, itu adalah main flow. Kemudian kita punya find largest yang tadinya barusan kita buat ya. Jadi kita bisa switch. Nah, ini kita lihat mainnya, dan ini kita lihat largest-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini kita kembali ke main terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ingat bahwa kita akan mendelegasikan proses menguji antara dua buah nilai mana yang terbesar kepada sebuah function yang namanya find largest. Nah, tapi di sini kita tetap perlu melakukan pemanggilan ya terhadap fungsi tersebut. Kita set nilai largest, ya, largest yang ada di dalam main function ini dengan apa? Dengan find largest. Ini sebuah fungsi, jadi kita pakai kurung ya. Kemudian kita entry atau kita supply dengan nilai largest-nya kita saat ini ya. Kemudian kita masukkan new number. Oke, teman-teman jangan sampai ini ya bingung ya. Di sini kok namanya sama dengan yang ada di parameter tadi. Ya sebenarnya namanya beda juga tidak ada masalah. Yang penting teman-teman tahu tipe datanya. Nanti kita akan coba ya. Oke, kira-kira seperti ini terlebih dahulu. Saya okekan ya. Nah, di sini kita sudah melakukan pemanggilan terhadap fungsi find largest. Nah, kemudian find largest-nya ini kita supply dengan dua buah argumen, yaitu largest yang ada pada yang ini ya, yang ada di fungsi main ini. Kemudian kita supply juga dengan new number. New number ini kita peroleh dari mana? Dari sini. Gitu ya, dari sini juga. Nah, deklarasinya. Oke, sekarang kita akan fokus ke si find largest. Kita switch ya. Nah, di sini kita di find largest ya, kita punya dua buah parameter namanya largest dan new number. Kemudian di sini kita punya result dan returnnya adalah result. Nah, let's say di sini resultnya kita akan set dulu ya. Resultnya adalah result. Ya, kita assume resultnya adalah largest, gitu ya. Kita assume.
Oke, jadi by default resultnya adalah largest yang kita peroleh dari atas ini, gitu ya, yang disupply juga dari sebuah argumen yang nanti ada di main, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita paste yang tadi kita cut. Oke, nah di sini kita melakukan perbandingan antara new number yang dari sini, ya, sebelah kanan ini, dengan largest yang kita peroleh juga dari parameter. Jadi kita bandingkan keduanya, lalu kita akan mendapatkan largest sama dengan new number. Kira-kira seperti itu ya. Nah, perbedaannya adalah di sini kita tidak mengeset largest, instead kita mengeset result. Karena result yang akan kita return. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan coba eksekusi kembali case ini. Cuma saya akan buat lebih cepat ya, saya akan run aja, nanti kita akan perhatikan outputnya. Oke, sudah masuk, diminta entry nilai next number ya, jadi saya entry 4, saya enter, diminta entry lagi, 4 lagi, kemudian saya masukkan 8, kemudian saya masukkan 2, lalu saya masukkan angka 6. Oke, hasilnya sama ya. Jadi case kita ini sudah solve dengan menggunakan tambahan sebuah function. Nah, kalau kita sekarang ubah nih, misalnya, loh tadi kok namanya kebetulan sama gitu ya. Oke, kita coba main-main dengan kita modifikasi ya. Kita modifikasi, misalnya kita edit nih. Nah, untuk ngedit kita lihat, kita klik dulu function manager, kemudian kita edit ya di sini. Kemudian let's say kita ganti nama nama parameternya. Saya edit, kemudian saya ganti namanya dengan let's say v1 misalnya, value 1 gitu ya. Kemudian yang kedua saya ganti dengan v2 seperti itu. Oke, ada masalah, kita oke kan, kita done, kemudian kita switch lagi ke sini. Nah, di sini namanya sudah v1 dan v2. Nah, karena di sini namanya V1 dengan V2, kita harus hati-hati ya. Kita mau compare yang mana nih? Kita mau bandingkan yang mana? Di sini ya, kita bandingkan V2 dengan V1 atau V1 dengan V2, gitu ya. Jadi kan beda-beda ya. Jadi di sini harusnya misalnya V2 dengan V1. V1 ya. Kemudian kita oke-kan. Kemudian di sini resultnya let's say kita buat V1 misalnya. Saya oke-kan. Oke, mantap. Kemudian di sini karena sudah tidak ada lagi new number, maka di sini saya ubah jadi V2. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita punya V1 dan V2. Ingat bahwa V1 ini nanti dimaksudkan untuk mengentry largest sebelumnya, sementara V2 ini untuk contendernya atau penantangnya, nilai baru gitu ya. Maka di sini resultnya adalah previous largest. Kemudian kita compare apakah yang baru lebih besar daripada yang sebelumnya, kira seperti itu. Kemudian kita set kalau misalnya nilai yang baru lebih besar daripada nilai sebelumnya, maka result adalah V2. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita return result. Ini udah benar, kita akan coba run ya. Nah, saya akan fast forward, jadi kita akan cepat aja. Oke, di sini saya diminta untuk mengentry nilai integernya, saya masukkan 4, lalu 4 lagi, lalu 8, lalu 2, lalu 6. Nah, kita lihat ya, hasilnya sama, yaitu 8. Nah, kalau misalnya kita back lagi ya ke si find largest tadi, ya, kita oprek-oprek lagi nih, bisa nggak kita simplifikasi nih? Ya, bisa juga ya. Jadi ini kita bisa set misalnya, ini kalau saya copy ya, saya pindahin ke sini, paste. Nah, sini saya ubah menjadi V1, kemudian saya oke kan, lalu di sini saya hapus. Oke, jadi seperti ini juga sudah bisa ya. Nah, ini lebih simple dan lebih straightforward somewhat gitu ya. Kita run lagi, kita coba lagi ya. Oke, kita ini fast forward ya teman-teman. Saya masukkan 4, 8, 2, 6. Oke, hasilnya sama, 8. Oke, jadi kira-kira idenya seperti itu untuk membuat function. Yang terakhir, kita akan coba mengembangkan sebuah function prosedur atau function yang tidak memberikan return. Kalau kita perhatikan tadi ya, teman-teman di sini, di find largest ini ada returnnya. Returnnya tipenya integer, dan yang kita return adalah sebuah nilai yang disimpan pada variabel result.
Nah, sekarang kita akan kembali ke main ya. Nah, kita akan membuat sebuah function prosedur yang akan menampilkan hasil dari largest ini. Ya, jadi instead of kita langsung output, kita serahkan kepada sebuah function. Untuk membuat function prosedur ini, kita akan buka function manager. Kita akan buat sebuah function baru ya. Namanya adalah display. Display largest. Kemudian kita membutuhkan sebuah parameter tentu saja. Karena apa yang mau dia display ya nilai largest ya berapa nilainya gitu ya. Jadi kita butuh sebuah parameter ya namanya largest. Saya copy, saya okekan ya. Di sini tidak ada returnnya ya sama sekali ya. Jadi di sini none. Saya okekan. Kemudian di sini saya done. Lalu kita switch ya. Ini udah masuk ya ke display largest. Kemudian di sini kita melakukan outputting. Output apa yang kita outputkan largest. Nah, simple ya. Kemudian kita kembali ke main. Nah, di sini main ya. Nah, di sini kita akan remove ya. Kita hapus ini. Delete. Oke. Kemudian kita akan panggil functionnya. Jadi kita panggil function untuk nge-call kita pakai ini ya. Nah, call. Kemudian kita sebutkan nama functionnya. Display largest. Kemudian kita masukkan largest. Iya, mantap. Saya oke kan. Nah, largest-nya ini argumennya itu dapat dari mana? Dapat dari sini, ya. Dapat dari sini, gitu ya. Dan kita sudah isi di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi ini cuma nge-display doang, tidak ada hal yang lain. Oke, kita run ya yang terakhir. Kita fast forward. Oke, diminta masukin value, saya masukin 4, 4 lagi, lalu 8, lalu 2, lalu 6. Oke, yang muncul 8. Sangat asik ya. Nah, kalau kita edit nih, misalnya ya, di sini, ya display, sini saya modify, let's say, misalnya saya nggak mau tampilan cuma begitu doang. Saya mau tambahin kata, let's say, nah gini ya, biar cantik ya. Nah, kita run sekarang. Oke, jadi tampilannya menjadi cantik ya, lebih bersih ya, lebih user friendly ya, karena ada embel-embel largest-nya di depan. Oke, demikian untuk sesi kali ini, simulasi kali ini, yang mudah-mudahan mencerahkan, dan thank you. Sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya. Ciao.